Halo sobatku, kita akan bacakan readingan untuk radar hati hari ini. Saya berterima kasih atas atensi Anda kepada radar hati. Banyak orang suka ya, banyak orang yang cocok. Terima kasih. Dan hari ini saya mau buka lagi karena memang ada tarikan. Saya nggak setiap hari ada radar hati, mungkin karena saya lebih fokus ke mendetoks orang-orang ya, untuk pelayanan yang berbayar itu. Saya lebih ke fokus ke detox berbayar ataupun tidak. Saya selalu untuk yang konsultasi saya dahulukan daripada radar hati, karena kan saya sudah berikan yang di feminin maskulin, kan sebenarnya sudah 11-12 aja ceritanya, sebenarnya sama aja gitu. Tapi ini saya berterima kasih karena banyak orang minat dengan radar hati. Di sini ada kartu The Ship, The Clouds, The Owl, dan Stork. Ada suatu perjalanan ya, ada bottom of the deck, ada oke. Di sini ada pesan yang masuk. Seseorang meninggalkan suatu hubungan dan tidak ngerti ya, karena meninggalkan suatu hal yang dia meninggalkan, katakanlah dia meninggalkan hubungan menuju segala suatu hal yang tidak dia mengerti. Dan di sini saya rasa ada hempasan badai kehidupan yang sudah dia lalui. Di sini tarikan energi dari orang-orang yang sedang atau telah melampaui badai kehidupan. Dan di sini adalah orang yang dengan bijaksana menanti hasil. Di sini adalah kebijaksanaan, dan di sini kartu penghubung berdua, orang satu dan orang dua di sini, A dan B di sini. Ini adalah perjanjian atau pesan yang masuk. Bisa dibilang seperti itu. Bisa pesan atau bisa dokumen yang terbentuk. Semrawut. Dokumennya semrawut. Dokumennya semrawut. Ini bukan zodiak. Ingat-ingat, ini bukan zodiak, dan ini tidak untuk semua. Artinya beberapa orang saja mungkin yang ketarik dengan energi ini. Jadi nggak semua. Oke. Ya, di sini ada seseorang yang saya rasa orang yang minta kejelasan. Ya, double konfirmasi. Ada seseorang yang sneaky. Di sini ada orang yang pergi, ya, orang yang nomor 1 di sini, orang person A di sini. Ini dia pergi, diem-diem, ya. Ini dia kayak main-main gitu, untuk menemui ini itu, untuk masuk ke dalam dunia sendiri, masih tidak bertanggung jawab kepada hidupannya sendiri. Nah, di sini ada sesuatu yang harus dia hentikan, ada sesuatu yang harus berhenti, ada sesuatu yang akhirnya membuat dia jelas kenapa dia harus menghentikan semuanya ini. Perbuatan yang tidak bertanggung jawab ini. Karena ada suatu karma yang didapat, ada suatu hasil dari perbuatan yang membuat dia harus berhenti. Sehingga dia di sini seseorang di sini energi orang yang mengkhianati suatu hubungan. Ada suatu hubungan yang hancur karena seseorang ketahuan menipu perasaan atau menduakan hubungan. Di sini ada energi penipuannya, ini adalah tentang hati. Ada seseorang yang memberikan modal dalam kehidupan dengan hatinya, dia memberikan suatu modal. Ini ada masalah keuangan juga, ada masalah hati.
Seseorang memberikan orang yang disayanginya cintanya, harapannya, uangnya, semuanya. Dan ini terhianati. Ada yang berkhianat di sini. Sehingga hubungan ini harus hancur. Ini adalah orang yang pergi meninggalkan suatu hubungan untuk bersama seseorang yang tidak dia pahami, tidak dia mengerti. Dia mengira di situ ada cinta, tapi yang didapat adalah pengkhianatan yang mungkin minggu ini, akhir Maret ini terjadi. Ya. Dan di sini adalah The Empress, dengan bijaksana menanti hasil. Di sini ya, seperti saya bilang, orang yang bijaksana dia menanti hasil, mewujudkan untuk tercapainya dunia impian yang dia inginkan. Dan di sini ada Knight of Swords, The Emperor, Eight of Cup, dan Queen of Cup. Di sini adalah seseorang yang akhirnya jelas. The Emperor ini meninggalkan seseorang di sini untuk menjadi bersama orang yang dia sayangi. Di sini bisa juga seseorang yang Emperor ini melihat kepada Empressnya. Di sini meant to be ya, Empress, Emperor, dan di sini meninggalkan orang yang dia untuk menjadi bersama orang yang dia sayangi. Ini sebenarnya feminin yang ditinggalkan oleh si Empressnya. Kalau saya rasa begitu. Ini adalah divine feminine yang dia tinggalkan untuk bersama orang yang dia sayangi. Di sini juga adalah energi dari Empress. Ini cerita yang berbeda lagi. Yang tertangkap adalah di Empress ini, dengan segala daya upayanya dia berusaha mewujudkan mimpinya. Seseorang di sini akhirnya merasa jelas, ya. Emperor yang pergi meninggalkannya untuk bersama orang yang dia kasihi. Orang ini menjadi sangat bijaksana, dan Stork ini adalah seperti orang yang sedang menanti hasil, menanti bayinya datang, atau orang yang sedang membuahkan hasil. Saya rasa ini kartu dari Divine Masculine. Dan di sini adalah Empress. Di sini adalah Divine Masculine yang terhianati, dan di sini adalah kartu dari si Empress yang sekarang melihat dengan jelas, atau ini katanya, atau ini adalah yang sekarang melihat dengan jelas, yang sedang menanti hasil, dan mewujudkan mimpinya, sekarang melihat dengan jelas bahwa Emperor yang meninggalkannya bersama orang lain ini sedang kena karmanya. Ini ada terlihat dengan jelas, ada kejelasan bahwa saat ini tentang keadaan si Emperornya ini, dimana seseorang di sini meninggalkan Empressnya ini untuk bersama orang yang dia cintai. Kejelasannya adalah tentang ini, bahwa seseorang di sini sedang dikhianati. Ini adalah feminin yang mengetahui keberadaan bahwa emperornya, maskulinnya, dikhianati oleh orang ketiganya. Move forward. Oke, suruh taruh tengah. Move forward. Ya, orang ini
seseorang di sini akan datang memberikan kejelasan tentang segala hal yang terjadi kepada seseorang emperornya. Ini kartu Queen of Pentacles adalah emperor, empress dalam kartu kecil. Tentang apa yang dia mau. Dia ingin menjelaskan tentang segala hal yang terjadi, komitmen yang terbentuk, apa yang dia lalui, yang selama ini membuatnya stres. Ya. Queen of Cup, King of Cup. Jadi King of Cup-nya ini menyesali segala hal yang sudah dia lakukan yang membuat kehidupan ini semakin berat. Playing single, adiksi, stuck dengan keberadaannya. Dia ingin menawarkan, menginginkan kembali, begging, meminta, memohon untuk Empress menunggunya. Saat ini dia sedang mengatasi, ingin keluar dari adiksinya. Ini adalah Ace of Pentacles, adalah kehidupan yang ingin dia bangun bersama Empress-nya. Ini adalah tentang pesan ya. Jadi di sini adalah pesan yang dia sampaikan kepada orang di sini, menyatakan kepada orang di sini bahwa saya ingin bertemu denganmu. Tolong tunggu saya karena saya saat ini sedang mencoba untuk healing sebelum saya ingin menghadirkan perbaikan di dalam hubungan. Saat ini dia masih terperangkap di dalam karma-karma yang harus dia bayar, hasil dari perbuatannya itu yang dijelaskan. What do you need to release? Apa yang perlu untuk dilepaskan? Adiksinya ini, seperti yang tadi saya bilang, minta ditunggu untuk seseorang di sini melepaskan, keluar dari adiksinya, keluar dari ketergantungannya. Bring love into this situation. Hadirkan cinta di dalam situasi ini. A new romantic cycle begin. Ada suatu hal yang romantis, siklus yang romantis. Mungkin bring love into this situation karena ini adalah pesan, mungkin pesan berbalas-balasan yang netral, yang tidak penuh kebencian, yang tidak saling menyalahkan lagi. Bring love into situation, new romantic cycle begin. Karena tidak ada saling tuduh, tidak ada saling marah lagi, mengerti. Dan di sini adalah seseorang yang memang sudah tahu apa yang mau dia lakukan. Tidak semua feminin seperti ini. Sekali lagi, ini bukan tarikan semua orang, ya. Ini adalah feminin yang memberi, yang saat ini mungkin sedang berbalas-balasan message, pesan kepada maskulinnya atau bisa kebolak-balik. Dan di sini memakai pengertian bring love into this situation. Saat ini saya lebih kepada feminin yang memahami bahwa maskulinnya perlu dukungan untuk menyembuhkan diri dari adiksinya. Apapun bentuknya, adiksi bisa game, bisa drugs, bisa anything, bisa apa aja ya, bisa sesuatu yang membuat dia tidak lepas, bisa macam-macam lah ya, sehingga suasana romantis terbentuk, sehingga menghadirkan cinta. New moon in Aquarius, new moon in Libra. Mungkin ada di birth chart Anda, bukan berarti ini adalah Aquarius atau Libra. Di birth chart Anda mungkin ada Aquariusnya, mungkin Sagittarius ada birth chartnya Anda punya Aquarius, sehingga mungkin ini adalah kartu Anda mungkin ya. Jadi dilihat birth chartnya, karena satu orang nggak mungkin cuman punya satu zodiak ya. Contohnya saya Cancer, Ascendant Taurus. Nah itu new moon in Libra. Lihat di birth chart Anda, bukan berarti ini adalah kartunya Libra, tapi birth chart Anda mungkin mengandung Libra. Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius. Seperti tadi saya bilang, Aquarius, Sagittarius. Mungkin ini adalah kartunya orang-orang yang mempunyai birth chart Anda ada Sagittariusnya. Di sini memandang segala keseluruhan peristiwa ini tidak dengan kebencian. Seseorang di sini perlu kesembuhan, dan seseorang di sini memberikan dukungan
ya, perhatian. Di sini bring love into this situation adalah bentuk dari compassion, bentuk dari perhatian, bentuk sebagai ada seseorang yang membutuhkan kehadiran kita untuk dia mau sembuh, ya didukung, apapun bentuknya dukungan itu. Di sini bring love into this situation. Jadi memberikan perhatian, memberikan dukungan penuh agar seseorang di sini bisa sembuh. Ya, ini bukan tentang kartu rujuk, tapi kartu kesembuhan dari adiksi. Meditate and contemplate, seperti tadi saya bilang, kesembuhan. New moon in Pisces. Ya, ada orang juga yang ada kaitannya dengan Pisces di sini. Ya, meditate and contemplate. Oke. Ada seseorang di sini ketergantungan satu sama lainnya sehingga sulit melepaskan adiksinya. Ya, berikan dukungan pada orang-orang yang kita sayangi, tidak harus jadian untuk kembali, tapi menjadi bentuk sebagai perkawanan yang baik. Itu adalah suatu bentuk dukungan kita sebagai manusia lain yang punya hati untuk menyembuhkan dan tidak terluka lagi, karena di sini ada sesuatu hal yang pernah terjadi yang melukai si femininnya. Ya, sehingga ini dengan besar hati si feminin membantu untuk seseorang di sini lepas dari adiksinya. Meditasi dan kontemplasi, ya. Demikian radar hati yang terbantu. Feminin yang terbaca di sini adalah feminin yang caring, loving, ya, empress, the real empress, ya, benar-benar seorang ibu mempunyai jiwa keibuan, ya, mempunyai keinginan menyembuhkan orang lain, mempunyai keinginan untuk berbagi atau membantu tanpa pamrih. Nah itu, ya, tanpa mengharapkan nanti gue balikan lagi sama dia, gue tolong enggak, atau gue nggak mau tolong, dia pernah nyakitin gue, enggak. Dia melihat adalah seseorang membutuhkan kehadirannya untuk dia sembuh, maka seseorang di sini hadir dengan memberikan perhatian dan ya mungkin support, dukungan apapun bentuknya. Oke, ini yang terbaca di radar hati feminin yang menyembuhkan, yang merawat, ya. Radar hati sampai di sini terbacanya. Kalau memang ini adalah ceritamu, semoga segala hal bisa disembuhkan, bisa healing, dan bisa menjadi apapun juga selain bertengkar, selain hinaan, selain hidup penuh kebencian, ya. Hadirkan detox hati, ya. Oh ya, ini mungkin feminin yang sudah menjadi masternya untuk detox dan membantu orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Si maskulinnya ini membutuhkan detox juga dibantu. Sepertinya gitu, karena ini meditate and contemplate, ya. Oke, feminin, maskulin yang tertangkap di radar hati adalah seperti ini. Semoga ini resonate. Kalau ini tidak resonate, mungkin cerita yang berikutnya adalah cerita Anda. Sampai jumpa di radar hati selanjutnya. Salam.